Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Taharah, Said Abdul Aziz Ad-Darani mencatat sebuah riwayat yang mengisahkan dialog dua malaikat. Diceritakan oleh Said Abdul Aziz Ad-Darani, sesungguhnya dua malaikat dari langit setiap hari turun. Salah satu dari dua malaikat tersebut berkata, "Alangkah baiknya kiranya manusia tidak diciptakan." Berkata malaikat yang lain, "Alangkah baiknya andai mereka tahu kenapa mereka diciptakan." Berkata malaikat yang pertama, "Sekiranya mereka tahu kenapa mereka diciptakan, tentu mereka akan beramal soleh dengan pengetahuannya." Berkata lagi malaikat lainnya, "Kiranya mereka belum beramal soleh, mereka harus bertobat dari apa yang telah mereka lakukan." Dikabarkan bahwa umur adalah barang dagangan. Orang yang memperoleh laba adalah orang yang membelanjakannya dalam ketaatan. Dengan mengutip riwayat di atas, Said Abdul Aziz Ad-Darani hendak menyadarkan manusia dari tidur panjangnya, mengingatkan manusia bahwa sekali waktu di zaman yang sangat dahulu malaikat pernah mempertanyakan kebijakan Tuhan yang hendak menciptakan manusia. Pertanyaan para malaikat itu bukan pertanyaan biasa, tapi pertanyaan yang langsung disertai tuduhan terhadap manusia. Apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu, orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Riwayat di atas mengingatkan kita akan hal itu, bahwa manusia dengan segudang kualitas baiknya memiliki potensi berbuat jahat dan dosa. Dalam kajian kali ini, kita tidak akan membicarakan kejahatan dan dosa yang wah. Kita akan fokuskan kajian kita pada aspek acuhnya manusia terhadap dirinya sendiri. Syekh Hamzah Yusuf sering melabeli manusia dengan istilah orang yang tidur berjalan untuk menunjukkan ketidakmampuan manusia dalam mengenali kualitas dirinya. Dia, yaitu manusia hidup, bernapas, tidak sedang tidur, bergerak, tapi kesadarannya sebagai manusia dan makhluk yang diproyeksikan Tuhan sebagai khalifah di muka bumi tidak berfungsi dengan baik. Jangankan menjadi khalifah di bumi, yang berarti harus menjadi sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna untuk lainnya. Menjadi khalifah untuk dirinya sendiri saja masih jauh dari kata sampai. Karena itu, dalam diskusi dua malaikat di atas, kita bisa temukan kerangka sederhana tentang taraf kesadaran manusia. Kerangka sederhana itu bisa kita anggap sebagai atau paling tidak cara pandang malaikat dalam memahami manusia. Malaikat pertama membayangkan andai saja manusia tidak diciptakan, pasti tidak ada kejahatan di muka bumi ini. Malaikat yang lain memandang andai saja manusia menyadari kenapa mereka diciptakan. Kemudian diteruskan oleh malaikat pertama, tentu mereka akan banyak beramal soleh. Namun menurut malaikat kedua, mengetahui alasan kenapa mereka diciptakan masih belum cukup, karena banyak orang yang mengetahuinya tapi tetap bermaksiat. Sebab itu malaikat kedua berharap manusia agar lekas bertobat dari apa yang telah mereka lakukan. Ini berarti tobat merupakan tangga pertama yang harus dinaiki manusia untuk menuju Tuhannya. Hampir semua manusia tahu bahwa berbohong adalah dosa, tapi banyak manusia yang tetap melakukannya. Pengetahuannya tidak menjadi detektor efektif dalam dirinya, sekedar deteksi sepintas lalu yang tidak berpengaruh apa-apa. Ditambah lagi, di akhir riwayat, Said Abdul Aziz Ad-Darani mengutip sebuah ungkapan yang menyatakan bahwa umur manusia adalah barang dagangan. Orang yang meraup untung besar adalah orang yang membelanjakannya dalam ketaatan. Artinya, kita sedang berpacu dengan waktu. Kematian bisa datang kapan saja. Tanggal kadaluarsa manusia tidak bisa dipastikan, seperti produk-produk masa kini. Setiap waktu adalah peluang. Berdagang dengan Allah tidak berbatas oleh waktu dan tempat tertentu, kapanpun dan dimanapun. Dengan mengutip riwayat tersebut, Said Abdul Aziz Ad-Darani ingin mencambuk hati kita agar lebih waras dalam menjalani kehidupan. Sadar bahwa kita sedang hidup, tidak sekedar berjalan ke sana kemari tanpa membawa dan memberi kemanfaatan untuk diri sendiri dan orang di sekitar kita. Apalagi nikmat Tuhan telah begitu banyak mengelilingi kita, terutama nikmat mengenalinya, nikmat menjadi hambanya, dan nikmat menjadi umat Rasul terkasihnya, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bersyukur dan mengujar, "Tuhanku, sungguh hati kami yakin dengan kebenaran yang kau janjikan, dan jika kami rakus dengan kebaikan yang kau biasakan,
Kau anugerahi kami ilham pengetahuan wujud-Mu, memperlakukan kami dengan kemuliaan-Mu dan kedermawanan-Mu, menghiasi kami dengan kebenaran-Mu, tauhid-Mu, memberi kami kemampuan berucap untuk mengagungkan-Mu, menyucikan-Mu, dan memuji-Mu, serta memuliakan kami dengan meyakini kenabian Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebaik-baik dari makhluk-Mu. Wallahu a'lam bishawab.